Perkenalkan, nama saya Jannatul Firdaus Agustin, mahasiswi IAIN Madura, semester 6 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya Alia Soraya Hadi, mahasiswi IAIN Madura, saya semester 6 dan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Esti Juliani Pratiwi, mahasiswi IAIN Madura, semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan anak berbakat serta karakteristik anak berbakat, model, dan yang terakhir yaitu prinsip dari anak berbakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian dari anak berbakat. Pengertian keberbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum dari abad ke-18 sampai abad ke-20 Masehi. Yang dikatakan anak yang memiliki keberbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, baik dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan, berpikir, dan kepekaan persatuan. Berbeda dengan bangsa Sparta, keberbakatan ditunjukkan kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer. Kemudian, pada bangsa Yunani, keberbakatan ditunjukkan pada orang yang memiliki penguasaan dalam membaca, menulis, berhitung, sejarah, seni, dan kebugaran fisik. Sementara itu, di kerajaan otonom yang ada di Turki, mengartikan keberbakatan ditunjukkan kepada orang yang paling gagah, paling pandai, dan paling terampil, yang diproyekkan akan berhasil menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri, keberbakatan diartikan sebagai anak jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan tinggi, dan unggul, juga anak yang berbakat istimewa. Dengan konsep atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pakar. Kemudian dapat dinyatakan bahwa untuk menjelaskan pengertian keberbakatan sangat sulit karena berbagai unsur kebudayaan. Bahkan ahli berpendapat bahwa sifat-sifat anak berbakat itu bercirikan kultur bound atau dibatasi oleh batasan kebudayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari anak berbakat. Pengertian berbakat itu sendiri tampaknya memiliki perubahan. Pada masa lalu, berbakat diartikan sebagai orang yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Jadi dilihat dari skor yang diperoleh dari tes intelijensi. Secara tradisional, pengertian tentang keberbakatan adalah mendasarkan intelijensi umum sebagaimana yang diukur oleh tes intelijensi. Keberbakatan dan keunggulan dalam kinerja mempersyaratkan dimilikinya 3 ciri-ciri yang saling terkait, yaitu kemampuan umum dan kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas, dan pengikatan diri terhadap tugas sebagai motivasi. Ketiga karakteristik tersebut perlu tumbuh kembang dalam 3 lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan menjelaskan karakteristik serta pendidikan anak berbakat. Karakteristik anak berbakat atau anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata ini memiliki 3 kelompok, yaitu peringkat ketinggian inteligensi yang berbeda. Yang pertama, jenius. Jenius ialah apabila anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau di atas anak normal. IQ atau intelligence quotient-nya di atas berkisar antara 140 sampai 200. Sifat anak jenius ada 2, yang positif dan negatif. Yang negatif yaitu tidak mudah menerima pendapat orang lain, lebih suka menyendiri, serta egois dan emosional, dan tidak mudah bergaul. Sifat positif anak jenius adalah memiliki banyak ide, kreatif, dan suka menganalisis. Kelompok yang kedua yaitu gift. Anak berbakat sering disebut juga gifted and talented atau cerdas dan bertalenta. Selain memiliki IQ tinggi, anak ini juga mempunyai bakat
yang menonjol, baik sih itu di keseniannya atau di hal lain. Anak yang memiliki IQ ini antara 125 sampai 140 pada anak gifted. Sifat anak gifted and talented ini adalah serba ingin tahu akan hal yang dilihatnya, mempunyai perhatian terhadap sains, serta memiliki imajinasi yang kuat. Kelompok yang terakhir yaitu superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai 125. Karakteristik anak superior adalah dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah dan dapat membaca lebih awal. Pendidikan khusus untuk anak berbakat yaitu UU nomor 2 tahun 1989 dan GBHN merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih operasional terhadap pendidikan khusus anak berbakat. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum pendidikan khusus anak berbakat. Pada kurikulum ini berorientasi pada pengembangan siswa dengan mengembangkan aspek rasional, biologis, sosial, dan spiritual siswa serta integratif. Yang kedua, anak berbakat juga unggul dalam hal olahraga, kesenian, dan kepemimpinannya. Yang ketiga, siswa yang direkrut yaitu siswa yang berprestasi unggul serta berpotensi unggul. Yang terakhir, anak berbakat harus mempunyai kriteria utama yaitu kecerdasan dan kreativitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model identifikasi. Guna keberhasilan sistem pembelajaran bagi anak berbakat. Yang pertama yaitu pengayaan, di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan baik dengan tugas-tugas maupun sumber belajar tambahan. Dua, yaitu percepatan. Cara penanganan anak berbakat intelektual atau supernormal dengan memperbolehkan naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan. Sistem pengelompokan siswa dalam kelas yang sama yaitu berdasarkan kemampuan akademiknya. Pengelompokan atau grouping ini adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang ada pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip identifikasi. Yang pertama, beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes, tetapi mereka yang belum terjaring tidak seluruhnya ditinggalkan karena ingin menjangkau kurang lebih 15% dari populasi. Yang kedua, langkah kedua merupakan nominasi guru yang bagaimanapun harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Dalam nominasi ini digunakan skala penilaian untuk memperoleh gambaran tentang profil kemampuan anak. Dan yang ketiga adalah cara alternatif lain yang bisa merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua, atau nominasi diri, maupun tes kreativitas. Kalau pada skor tes yang tinggi, nominasi itu secara otomatis bisa diterima. Tidaklah demikian pada langkah ketiga yang harus melalui suatu penelitian. Dan yang keempat adalah nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlihat dalam nominasi-nominasi tersebut. Mereka memperoleh seluruh daftar nominasi hasil langkah ke-1 sampai langkah ke-3 dan boleh mengubah nominasi orang lain. Yang kelima adalah nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi bila guru setelah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat dapat melakukan interaksi yang dinamis sehingga meningkatkan motivasi dan interest anak untuk suatu topik atau bidang tertentu di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu penyaringan melalui tes dan menjadi cara yang populer, antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Tetapi lebih dari itu, potensi-potensi yang terjadi dari seluruh populasi sekolah telah memberi peluang pada anak lain yang bukan karena kemampuan umumnya, melainkan mungkin karena sebab lain yang biasanya tidak terjaring oleh skor tes. Untuk tetap diperhatikan dan dimasukkan dalam pool anak berbakat
sekolah tersebut. Sekian dari saya, terima